Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, ibadah sholat adalah tiang agama. Bagi orang-orang yang beriman, sholat merupakan hal wajib yang tidak boleh ditinggalkan meskipun dalam keadaan sakit. Dalam suatu hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak merupakan sholatnya. Bila sholatnya baik maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk itu, sangat penting bagi kita untuk rutin mendirikan sholat. Tetapi untuk mendapatkan keridhaan dan surganya tidak hanya dengan rajin menunaikan sholat. Hal itu hanya dilakukan dengan penuh kesadaran, tidak sebatas sebagai rutinitas harian, dan tetap disertai dengan menjaga akhlak dan hubungan dengan sesama manusia agar tidak menjauhkan kita dari Allah. Rajin menjalankan sholat tentu merupakan hal yang sangat baik dan mulia. Namun tidak serta-merta menjamin seseorang menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Lalu siapakah orang-orang yang rajin sholat namun justru jauh dari Allah dan apa saja ciri-cirinya? Berikut ini adalah orang-orang yang rajin sholat namun jauh dari Allah. Rangkuman Islam Minute, kanal YouTube Islam terpopuler. 1. Orang yang lalai dalam sholat. Pada hari kiamat nanti, ada banyak orang yang membawa sholatnya kepada Allah, kemudian mereka mempersembahkan sholatnya kepada Allah. Lalu sholatnya dilipat-lipat seperti dilipatnya pakaian yang kumal, kemudian dibandingkan ke wajah mereka. Allah tidak menerima sholatnya, bahkan ada yang celaka dengan sholatnya. Seperti yang terdapat dalam firman Allah dalam surah Al-Ma'un ayat 4-5, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Rasulullah pernah bersabda, akan datang pada manusia suatu zaman, banyak orang yang merasakan dirinya sholat, padahal mereka sebenarnya tidak sholat. Hadis riwayat Ahmad. Perintah sholat adalah untuk mengingat Allah. Dikatakan dalam surah An-Nisa ayat 43, sehingga kamu mengetahui akan apa yang kamu ucapkan. Oleh karena itu, dalam mengerjakan sholat tidak boleh lalai. Adapun yang dimaksud lalai adalah tidak mengetahui maksud apa yang dibaca dan apa yang dikerjakan. Apalagi jika kurang memperhatikan syarat rukun dan ketentuan-ketentuan sholat lainnya, maka yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Rasulullah bersabda, berapa banyak orang yang sholat, keuntungan yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi meskipun merasa dirinya sholat tapi hakikatnya tidak sholat, dan ia tidak akan mendapatkan hikmah Allah. Sholatnya pun tidak menambah dekat kepada Allah tapi justru sebaliknya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka tiada bertambah baginya kecuali semakin jauh dari Allah. Hadis riwayat Ali ibnu Makbad. 2. Orang yang suka menggunjing orang lain. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah berfirman, apakah yang memasukkan Anda ke dalam sakar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kita tidak pula memberi makan orang miskin, dan merupakan kita membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan merupakan kita mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kita kematian. Maka tidak bertujuan lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42-48. Dalam ayat tersebut, salah satu penyebab orang masuk neraka merupakan karena suka membicarakan ketidaklebihbaikan orang lain. Orang yang mendirikan sholat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka sakar. 3. Orang yang acuh pada sesama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menyebutkan bahwa salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah ialah bersifat dermawan dan senang membantu orang lain, terutama kepada orang yang sedang kesulitan. Rasulullah bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit, jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka.
orang dermawan insya Allah akan menemukan kenikmatan di dalam sholatnya. Ia akan memperoleh kenikmatan di dalam sholatnya karena dia dijaga oleh para malaikat, diberi cahaya dalam kegelapan dan diberi ilmu secara langsung oleh Allah. Masuk ke dalam hati sanubarinya. 4. Orang yang ria. Sebab pertama yang ternyata mampu menjerumuskan seorang ahli ibadah tetap mendapatkan azab, bahkan menjadi penghuni neraka adalah karena mereka ria. Hal tersebut terjadi apabila semua amal soleh yang dilakukan selama di dunia itu bukan untuk mencari ridho Allah, melainkan dilakukan karena ingin ria atau pamer dan mengharap pujian dari manusia. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Ia bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah, kecuali sedikit sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Oleh karena itu, sebaik-baiknya amalan adalah amalan yang dilakukan ikhlas dan murni lillahi ta'ala, hanya demi Allah. Dan cukuplah kita berharap pada ridho dan balasannya atas apa yang telah kita lakukan, karena Allah adalah seadil-adilnya pemberi balasan. Menjaga hati dan niat merupakan hal yang harus kita jaga dalam melakukan apapun, agar semua amalan tersebut tidak berujung sebagai cambuk bagi kita, yang membuat kita menjadi ria kepada sesama. 5. Orang yang suka berdusta. Dusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam siksa pedih di akhirat kelak. Di zaman semacam ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal, sekecil apapun suatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seseorang yang rajin sholat dan beribadah, namun jika lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata. Karena kebohongan itu akan menghapus amal-amalannya. Jika ia mati dalam tidak bertaubat kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah berfirman, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105. Berbohong menunjukkan salah satu ciri dari golongan orang-orang yang munafik. Untuk itulah mengapa kita sebagai umat Islam wajib menjauhi yang namanya tindakan dusta. Karena itu dapat menyesalkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang rajin sholat dan dekat dengan Allah, sehingga kita mendapatkan ridho serta menetap dalam surganya kelak. Demikian 5 golongan orang yang rajin sholat, tapi jauh dari Allah rangkuman Islam Minute. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.